Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Andani dari Teknik Informatika semester 5 kelas R2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengujian whitebox dan blackbox aplikasi data guru di SMA Negeri 1 Plumbon. Yang pertama ada pengertian whitebox. Pengujian whitebox adalah pengujian yang didasari pada pengamatan yang teliti mengenai detail prosedural. Jalur-jalur logika yang melewati perangkat lunak diuji dengan memberikan kasus uji atau skenario pengujian yang menguji serangkaian kondisi atau perulangan tertentu. Status program bisa diuji pada berbagai titik untuk menentukan apakah status yang diharapkan dengan status sebenarnya. Lalu, apakah tujuan dari whitebox testing? Yang pertama itu menguji fungsi-fungsi khusus dari aplikasi. Kemudian yang kedua, tes input dan output untuk fungsi yang ada tanpa memperhatikan prosesnya. Kemudian saya akan melakukan pengujian di halaman index.php. Yang pertama itu stepnya ada flowchart. Nah, di flowchart itu kita masuk ke halaman program dulu. Kalau misalkan berhasil, kita bisa langsung masuk ke tampil halaman index atau home. Nah, kalau misalkan gak berhasil itu berarti error. Kemudian kita pindah ke sampingnya. Nah, di sampingnya itu ada flow graph. Flow graph itu sebenarnya sama kayak flowchart. Jadi misalkan di flowchart itu ada berapa step. Nah, di situ ada 4 step. 1, 2, 3, 4. Nah, di flow graph juga sama, ada 4 step. Nah, itu kalau misalkan di flow graph itu simbolnya itu lingkaran atau bisa disebut dengan node. Nah, identifikasi kemungkinan arah jalan programnya. Di situ 1, 2, 4 itu berhasil dan 1, 2, 3 itu gagal. Hasil percobaan program itu tampil ke halaman indeks. Kita pindah ke aplikasinya saja. Nah, di sini kita masuk dulu ke webnya, kemudian kita klik dulu localhost /index.php. Nah, di situ kan sudah muncul, berarti itu berhasil. Nah, tampil hasil percobaannya juga tampil halaman indeks, di situ menampilkan halaman indeks. Kemudian yang kedua ada pengujian tentang halaman tentang kami. Nah, flowchartnya itu sama aja, kita masuk ke halaman program. Kalau misalkan berhasil itu kita bisa langsung tampil halaman tentang kami. Kalau misalkan nggak berhasil itu berarti error. Nah, flow graph-nya juga sama. Di situ masih ada 4 step. Pertama itu ada step 1, step 2, step 3, dan step 4. Nah, itu berarti node 1 sampai 4. Kemudian identifikasi kemungkinan arah jalan programnya. 1, 2, 4 itu berhasil dan 1, 2, 3 itu gagal. Hasil percobaan program itu bisa menampilkan halaman tentang kami. Kita bisa cek aja di aplikasinya. Nah, di sini kita langsung klik tentang kami, kemudian akan muncul tentang kami. Kemudian kita pindah pengujian ke halaman dokumentasi. Flowchartnya masih sama. Masuk ke halaman program. Kalau misalkan berhasil itu kita bisa langsung masuk ke tampil halaman dokumentasi. Tapi kalau misalkan error itu berarti kita gagal. Nah, flow graph-nya juga masih sama. Ada 4 step, 1, 2, 3, 4. Situ masih ada node 1 sampai 4. Kemudian kita masuk ke identifikasi kemungkinan arah jalan programnya. 1, 2, 4 itu berhasil dan 1, 2, 3 itu gagal. Hasil percobaan programnya itu kita menampilkan halaman dokumentasi. Kita bisa langsung cek ke aplikasinya. Nah, kita bisa klik navbar di atas, dokumentasi. Kemudian kita akan pindah ke dokumentasi. Nah, di situ ada dokumentasi di SMA Plumbonnya kayak gimana. Hasil percobaan programnya juga sama, yang sesuai yang diharapkan. Kemudian di situ ada pengujian eksekusi halaman indeks. Nah, flowchartnya itu kita memilih data guru pada navbar. Kalau misalkan berhasil itu kita bisa menampilkan halaman tampil guru. Kalau misalkan nggak berhasil itu berarti kita error. Nah, di situ juga ada 4 step di flowchartnya. Nah, flow graph-nya juga masih sama, ada 1, 2, 3, 4, berarti ada node 1 sampai 4 masih sama. Kemudian kita identifikasi kemungkinan arah jalan programnya.
Yang 1, 2, 4 itu gagal dan 1, 2, 3 itu berhasil. Hasil percobaan program itu menampilkan halaman tampil guru. Kita langsung cek saja ke aplikasinya. Nah, di situ kita bisa klik data guru, kemudian berhasil. Situ sudah muncul nama-nama gurunya. Kemudian kita melakukan pengujian eksekusi halaman tampil guru. Yang pertama itu ada button tambah data guru. Flowchartnya itu ada pilih button tambah data guru. Kemudian kalau misalkan berhasil itu kita bisa langsung tampil halaman form data guru. Kalau misalkan nggak berhasil itu berarti error. Nah, kalau misalkan sudah tampil, kita bisa langsung input datanya aja. Kalau misalkan udah input data, pilih button daftar. Nah, kalau misalkan sudah berhasil itu berarti kita bisa menampilkan halaman tampil guru. Nah, kalau misalkan nggak berhasil itu berarti error. Kemudian di sampingnya itu ada flow graph. Nah, flow graphnya itu di situ di voucher itu ada 9 step. Yang pertama step 1, step 2, step 3, step 4, step 5, step 6, step 7, step 8, dan step 9. Nah, flow graphnya itu dari node 1 sampai 9. Kemudian identifikasi kemungkinan jalurnya 1, 2, 3 itu gagal, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 itu gagal juga, dan 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8-nya itu berhasil. Nah, di sini kan sudah bisa menampilkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu berhasil. Kalau misalkan hasil percobaannya itu berhasil menampilkan tampil guru, kita langsung cek saja ke aplikasinya. Kemudian kita klik button tambah data guru, kita isi nama guru, misalkan saya isi nama Agnes, kemudian jenis kelaminnya perempuan, pengkambuh pelajarannya matematika. Nah, kalau sudah kita langsung klik button daftar. Nah, di situ sudah terdaftar atas nama Agnes. Berarti itu sudah berhasil terinput. Nah, berarti hasil percobaannya itu berhasil. Kemudian kita ke button update. Di situ ada flowchart juga. Nah, flowchart itu yang pertama itu ada pilih button edit. Kalau misalkan berhasil itu kita bisa menampilkan halaman form edit sesuai dengan ID yang sudah dipilih. Kalau misalkan nggak berhasil itu berarti error. Kalau misalkan berhasil, kita bisa langsung menginput data yang ingin kita update. Kalau misalkan sudah sesuai, kita bisa langsung pilih button edit. Kalau misalkan berhasil, itu kita bisa menampilkan halaman tampil guru tapi filenya sudah diedit. Kalau misalkan nggak berhasil itu berarti error. Nah, di flow graph itu di flowchartnya ada 9 step juga sama. Nah, itu step 3, step 4, step 5, step 6, step 7, step 8, dan step 9. Nah, di flow graph juga seperti itu, ada node 1 sampai 9. Kemudian kita bisa langsung cek identifikasi kemungkinan jalurnya. Yang 1, 2, 3 itu gagal, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 juga gagal, dan 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 itu berhasil. Hasil percobaannya itu ingin menampilkan tampil guru. Kemudian kita bisa langsung cek saja ke aplikasinya. Nah, di sini misalkan saya ingin mengedit ID 12. Nah, saya edit di bagian nama menjadi Nana Nurhasanah. Kemudian kita klik button simpan. Nah, di situ datanya sudah sesuai dengan yang tadi kita update. Kemudian kita balik lagi, hasil percobaan itu berhasil menampilkan tampil guru sesuai data yang sudah diupdate tadi. Kemudian kita akan menguji button delete. Nah, di sini ada flowchartnya. Flowchartnya button delete itu kita bisa, yang pertama itu kita pilih button delete. Kemudian kalau misalkan udah itu apakah yakin ingin dihapus. Kalau misalkan kita memilih ya, itu kita bisa menampilkan tampil guru dan yang ID-nya terpilih itu sudah terhapus. Nah, kalau misalkan kita memilih no, kita bisa menampilkan tampil guru tapi datanya belum terhapus. Nah, di sini di sampingnya itu ada flow graph-nya tuh. Nah, flow graph itu sama kayak flowchart. Di situ kan flowchartnya kan ada 4 step, 1, 2, 3, 4. Nah, di flow graph-nya juga ada 4 step, 4 node. Kemudian kita pindah ke identifikasi kemungkinan arah jalan programnya.
1, 2, 4 itu berhasil dan 1, 2, 3 itu gagal. Hasil percobaan program itu berhasil untuk kedua jalur. Nah, kita bisa langsung cek ke aplikasinya aja. Nah, misalkan kita klik button delete. Di situ akan muncul yakin data akan dihapus. Kalau misalkan kita ngeklik cancel itu data tidak akan terhapus dan kita kembali ke tampil guru. Nah, kemudian kita klik button delete lagi, kita yakin data akan dihapus. Oke, berarti itu data sudah terhapus dan sesuai ID yang sudah kita pilih. Berarti hasil percobaan program itu berhasil untuk kedua jalur. Itu sudah berhasil. Kemudian yang kedua ada black box testing. Pengujian black box adalah pengujian berkaitan dengan pengujian yang dilakukan pada interface perangkat lunak. Walaupun dirancang untuk menguak kesalahan, pengujian black box digunakan untuk memperlihatkan bahwa fungsi-fungsi yang ada pada perangkat lunak bisa beroperasi, bahwa inputan diterima dengan baik dan output dihasilkan secara cepat, serta integritas informasi eksternal dipelihara dengan baik. Black box testing menguji beberapa aspek dasar sebuah sistem dengan memperhatikan sedikit struktur logika internal pada perangkat lunak. Jadi metode ini bertujuan untuk memeriksa setelah tahap akhir proyek, apakah perangkat lunak atau aplikasi berfungsi dengan baik dan melayani penggunanya secara efisien. Biasanya penguji mencari fungsi yang hilang atau salah, antarmuka, kinerja, inisialisasi program, dan kesalahan keluar. Struktur data atau kesalahan akses basis data eksternal. Kemudian kita akan melakukan pengujian black box pada aplikasi data guru di SMA Negeri 1 Plumbon. Di sini tabelnya terdapat skenario pengujian, test case, hasil yang diharapkan, hasil pengujian, serta kesimpulan. Yang pertama kita klik create tambah guru. Test case-nya itu kosongkan semua form. Dan hasil yang diharapkan tidak bisa melakukan create. Kita langsung cek saja ke aplikasinya. Nah, kita klik tambah data guru, kemudian kita balik lagi ke, nah di situ kan test case-nya kosongkan semua form. Hasil yang diharapkan tidak bisa melakukan. Nah, kita melakukan kosong. Nah, tapi di sini tetap terinput. Padahal hasil yang diharapkan tidak bisa melakukan create. Hasil pengujiannya juga tidak sesuai harapan. Jadi kesimpulannya itu tidak valid. Kemudian yang kedua ada klik create tambah guru. Nah, kita balik lagi ke aplikasinya. Kita klik tambah data guru, kemudian kita lihat ke tabelnya. Test case-nya itu isi semua form kecuali nama guru dan jenis kelamin. Hasil yang diharapkan itu error, kita balik lagi gitu. Itu pengampu pelajaran kita dan misalkan PKN. Nah, di situ kan sudah terinput. Nah, berarti kita balik ke tabelnya. Berarti hasil yang diberikan error. Hasil pengujian juga sesuai harapan. Kesimpulannya itu valid. Kemudian kita pindah ke skenario pengujian yang ketiga. Yang ketiga adalah klik create tambah guru. Kita balik ke aplikasinya. Kita klik create tambah guru. Kemudian test case-nya itu kosongkan semua form kecuali nama guru dan jenis kelamin. Berarti kita yang mengisi nama guru, misalkan di sini saya menulis nama Ahmad. Sebagai laki-laki, pengampu pelajaran itu dikosongin dan datanya tetap terinput. Nah, balik lagi ke tabelnya. Itu kita hasil yang didapatkan error, tapi hasil pengujiannya tidak sesuai harapan. Kesimpulannya tidak valid. Kemudian pindah yang keempat, klik create tambah guru lagi. Kemudian kita balik ke aplikasinya, kita tambah data guru. Test case-nya itu balik ke tabel, kita isi semua formnya. Misalkan di sini saya nulis nama Indira, perempuan, pengampu pelajaran bahasa Jepang. Kemudian klik daftar. Di situ juga terinput secara lengkap. Kita balik lagi ke tabel black box-nya.
Dan di situ hasil yang diharapkan ini menampilkan data sesuai inputan dan sudah sesuai harapan juga, hasil kesimpulannya itu valid. Kemudian ke skenario pengujian yang kelima, klik create tambah guru lagi, kita balik lagi aplikasinya, kita klik tambah data guru, kemudian kita balik lagi ke tabelnya, test case-nya isi nama guru dan jenis kelamin sesuai data yang sudah ada. Nah, misalkan kita menulis nama Indira lagi, kemudian kita jenis kelamin perempuan, bahasa Jepang, gitu. Pelajaran bahasa Jepang. Kemudian kita klik button daftar, di situ juga tertera juga. Balik lagi ke tabel, kemudian di situ hasil yang dapatkannya error, hasil pengujian juga sesuai harapan, kesimpulannya itu valid. Kemudian saya akan melakukan black box testing terhadap skenario pengujian klik from edit guru. Test case-nya itu ganti nama sesuai formnya. Kita ke aplikasinya saja langsung. Kemudian kita klik button editnya. Nah, balik lagi test case-nya itu di situ ganti nama sesuai formnya. Nah, misalkan kita ingin mengganti namanya itu, kita bisa langsung edit saja di bagian form edit gurunya. Misalkan saya ingin mengedit nama menjadi Ahmad Nur, kemudian jenis kelamin tetap laki-laki, pengampu pelajarannya misalkan saya itu bahasa Inggris. Kemudian kalau sudah kita klik simpan, nah di situ datanya sudah terupdate. Kita balik lagi. Nah, hasil yang diharapkan itu menampilkan data sesuai editan. Hasil pengujian juga sesuai harapan dan kesimpulannya itu valid. Kemudian kita akan melakukan skenario pengujian yang nomor 7 itu klik from edit guru. Nah, misalkan test case-nya itu kosongkan semua form. Nah, kita ke aplikasinya, kemudian kita klik edit di ID 16, kita kosongkan semua formnya. Berarti kita sudah itu klik button simpan. Nah, sudah. Berarti kita ke hasil yang diharapkannya berarti error. Hasil pengujian itu tidak sesuai harapan. Kesimpulannya itu berarti tidak valid. Kemudian kita pindah ke skenario pengujian yang ke-8, kita klik from edit guru lagi, test case-nya itu ganti from nama guru dan jenis kelamin from lainnya kosongkan. Nah, kita klik button editnya dulu, misalkan saya di sini ingin mengedit ID 17, balik lagi, test case-nya itu disuruh mengganti nama guru dan jenis kelaminnya. Misalkan saya di situ akan mengganti nama menjadi Ruri, jenis kelaminnya itu menjadi perempuan, dan pengampu pelajarannya itu kosongkan. Nah, di situ kalau misalkan sudah kosong, kita klik button simpan. Nah, di situ juga sudah terupdate. Nah, hal yang diharapkannya kan error, tapi hasil pengujiannya itu sesuai harapan, berarti itu kesimpulannya itu tidak valid. Kemudian kita pindah ke skenario pengujian yang ke-9, klik from edit guru lagi. Test case itu ganti pengampu pelajaran, form lainnya tetap. Nah, kita ke aplikasinya lagi, kita misalkan ingin mengedit ID guru nomor 12. Nah, test case-nya itu ganti pengampu pelajaran, form lainnya tetap. Nah, misalkan di situ saya ingin mengganti menjadi bahasa Sunda. Nah, kita klik simpan. Kita balik lagi untuk memastikan, berarti hal yang diharapkannya itu error. Nah, kita bisa langsung kembali lagi ke aplikasinya, kita klik button simpan. Nah, disitu kan sudah terubah juga datanya. Itu kan hal yang diharapkannya kan error. Nah, hasil pengujiannya kan itu tidak sesuai harapan, berarti kesimpulannya itu tidak valid. Kemudian kita pindah ke skenario pengujian yang ke-10, itu klik hapus guru. Nah, test case-nya klik no ketika ada pesan. Kita ke aplikasinya lagi, kemudian kita klik button delete. Misalkan saya ingin mendelete ID 18. Di sini test case-nya itu klik no ketika ada pesan. Nah, kita klik
cancel. Nah, kemudian balik lagi ke sana. PowerPoint-nya berarti hal yang diharapkannya akan kembali ke list data pendaftaran tanpa menghapus datanya. Hasil pengujian juga sesuai harapan, kesimpulannya itu berarti valid. Kemudian yang terakhir kita skenario pengujian klik hapus guru lagi. Kita klik button delete-nya. Kemudian di sini test case-nya itu klik yes ketika ada pesan. Berarti kita klik oke. Kemudian kita kembali ke PowerPoint-nya. Nah, hal yang diharapkannya akan kembali ke list data pendaftaran dan data sudah terhapus. Nah, hasil pengujian juga sudah sesuai harapan, kesimpulannya juga sudah valid. Berarti itu benar. Nah, di situ sudah tidak ada datanya, sudah terhapus. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.